Oke guys, jadi hari ini kita akan melakukan vlog ya. Apakah kalian sudah siap? Iya, Woi Ken, lu siap nggak main HP mulu nih? Woi Ken, Wait, wait, maaf, sorry, gue lagi seru nih, gue dikit lagi menang, bentar, dapat skin nih. Bentar ya, bentar. buruan. ih cepetan. Sabar. Tuh kan, kalah kan, posisi 2 nih. Aduh, yaudahlah kita vlog aja yuk. Ayo kita fokus. Halo guys, perkenalkan nama saya Agnes Setiawan. Nama saya Kenneth. Dan saya Geraldo Rafael. Pada hari ini kami akan melakukan vlog mengenai otomatisasi pada bidang farmasi, yaitu robot apoteker. Nah, selamat mendengarkan teman-teman. Yang pertama adalah sejarah farmasi. Perkembangan pada industri farmasi sudah terjadi sejak tahun 1817 dengan mulai didirikan pabrik farmasi di Hindia Timur. Pada masa itu terjadi perkembangan besar-besaran pada industri farmasi, di mana ditandai dengan munculnya banyak asisten apoteker dan apotek yang menjual langsung obat kepada konsumen. Kemudian terjadi perkembangan selanjutnya, di mana industri farmasi mulai tersebar di berbagai dunia dengan munculnya apotek yang masih menggunakan tenaga manusia dalam melayani penjualan obat. Kemudian farmasi terus mengambil perkembangan seiring dengan terjadi revolusi industri 3.0 dan juga revolusi industri 4.0. Pada masa sekarang ini, terutama setelah terjadinya pandemi COVID-19, terjadi peningkatan permintaan pada obat-obatan yang menyebabkan terjadi lonjakan antrian dalam apotek. Hal tersebut mengharuskan adanya inovasi pada proses pelayanan pemberian obat yang dilakukan oleh industri farmasi, sehingga dapat memenuhi permintaan dari konsumen yang mengalami peningkatan dan mengalami waiting time. Otomatisasi pada industri farmasi mencakup penggunaan peralatan dan mesin otomasi pada proses produksi obat dan pelayanan pemberian obat, sistem penanganan dan peningkatan bahan otomatis, serta sistem komputer untuk perencanaan, pengumpulan data, dan pengambilan keputusan yang tepat untuk mendukung kegiatan produksi yang dilaksanakan pada industri farmasi. Sekarang kita masuk ke sebelum dan sesudah penggunaan robot apoteker. Nah, sebelum adanya otomasi, penggunaan robot apoteker itu belum ada. Di mana rangkaian kegiatan apoteker itu dalam melayani pasien mulai dari menerima resep obat, mencarikan obat ke penyimpanan, membungkus obat, dan juga melakukan transaksi pembayaran. Nah, waktu tunggu yang terjadi di situ digunakan oleh apoteker untuk mencari obat pada penyimpanan obat di apotek. Nah, waktu tunggu itu seringkali menyebabkan pasien dan kondisi fisik yang tidak baik itu merasa lelah dan juga merasa bosan. Tentu hal ini berdampak negatif pada persepsi pelayanan terhadap pelayanan apoteknya. Oleh karena itu diperlukan implementasi baru, yaitu berupa robot apoteker. Nah, sesudah penggunaan robot apoteker di sini, waktu pencarian obat itu dapat dikurangi, di mana robot apoteker yang digunakan adalah robot BD-ROA VMAX yang digunakan pada rumah sakit Tan Tock Seng di Singapura. Di mana robot ini tuh memiliki waktu mengambil, membungkus, dan melabeli obat hanya dalam waktu 7 menit. Robot ini juga dapat mengambil obat yang tepat dari penyimpanan obat dengan cepat, sehingga pasien tidak mengeluh akibat waktu pelayanan obat yang lama. Nah, di sini robot apoteker berperan sebagai apoteker yang melayani pasien dengan membawakan obat yang dicari oleh pasien tersebut. Jadi secara umum robot ini berbentuk layaknya penyimpanan obat tertutup seperti yang steril yang dilengkapi dengan display. Nah, di dalam ruangan penyimpanan obat terdapat satu lengan robot, di mana lengan robot itu dapat mengambil obat sesuai dengan kode yang telah diinput dan rak-rak untuk menyimpan obat. Nah, cara kerja dari robot ini tuh selayaknya vending machine, di mana pertama itu jadi pasien menginput nama obat yang dicari pada display yang ada di ruangan apotek. Kemudian robot apoteker akan menerima input dari obat yang dicari. Setelah itu lengan robot di dalam robot apoteker akan mengambil obat yang dituju dari rak penyimpanan. Keempat, lengan robot akan meletakkan obat pada ban berjalan yang akan membawa obat tersebut kepada pasien. Nah, pada akhirnya obat tersebut yang dicari oleh pasien siap untuk diambil oleh pasien tersebut. Namun, meskipun robot apoteker ini sudah sangat canggih dan mumpuni, tetapi masih ada satu kekurangan dari robot ini, yaitu robot ini hanya bisa melayani pengambilan obat, namun dia tidak dapat meracik obat. Oleh karena itu, robot ini belum bisa mengolah obat racikan. Selain itu, sebagaimana seharusnya seorang apoteker, robot BD-ROA VMAX dapat memberikan informasi mengenai obat yang akan dibeli melalui display.
di mana informasi yang wajib diberikan untuk obat-obatan meliputi dosis pemakaian obat, tanggal kadaluarsa obat, efek samping obat, dan informasi lainnya. Nah, hal terakhir yang bisa ditambahkan pada robot ini adalah robot ini bisa menyimpan dan menjual peralatan medis, karena apotek tidak hanya menyediakan obat-obatan saja, namun dia juga memiliki peralatan dan perlengkapan medis seperti masker, sarung tangan, alat tensi, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah analisis aspek ekonomi dan teknologi dari mesin robot BD2 VMAX. Untuk harga satu buah mesin BD2 VMAX sebesar 54.994 euro, atau kurang lebih kalau dirupiahkan adalah 873 juta rupiah. Nah, harga segitu itu merupakan harga yang cukup mahal bagi sebuah industri farmasi jika diterapkan di apotek yang retail. Namun, jika diterapkan di sebuah apotek di rumah sakit yang besar atau elit, maka harga tersebut cukup pantas mengingat pengunjung rumah sakit yang sangat banyak dalam satu harinya. Harga yang tinggi itu memang pantas karena diimbangi dengan teknologi canggih yang diterapkan pada robot. Robot ini dapat mengurangi waktu menunggu dan penanganan material. Berikutnya adalah kesimpulannya, yaitu yang pertama, dengan adanya perkembangan teknologi pada bidang farmasi, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh industri farmasi terhadap konsumen yaitu penggunaan robot apoteker sebagai pengganti apoteker biasa. Yang kedua, robot sebagai apoteker yang bertujuan untuk mempercepat waktu tunggu pasien dalam menunggu obat di apotek. Robot apoteker mempunyai harga yang tinggi dan diimbangi dengan teknologi yang canggih. Dan yang terakhir, manfaat dari implementasi robot apoteker yaitu waktu menunggu pencarian dan pengantaran obat yang lebih cepat ke tangan pasien. Adapun konsekuensi dari otomatisasi robot apoteker yaitu apotek tidak lagi mengandalkan tenaga manusia sebagai apoteker karena akibatnya berkurangnya tenaga kerja apoteker. Oke guys, sekian dari vlog kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda menyukai videonya. Dadah, see you on the next vlog. Sampai jumpa. Dadah!